Film dibuka di sebuah pekan raya. Pada hari itu kawanan geng rampok bersiap akan beraksi, yaitu merampok uang yang berjumlah jutaan dolar di kantor pekan raya tersebut. Kawanan rampok ini dipimpin oleh seorang pria yang diketahui bernama Parker. Agar aksi mereka tidak mencurigakan, Parker dan kawan-kawan sengaja melakukan penyamaran, mulai dari seorang pendeta, badut, dan sebagainya. Pada akhirnya Parker dan kawan-kawan berhasil menggondol uang jutaan dolar yang terdapat di kantor pekan raya tersebut. Aksi mereka kali ini tergolong cukup mudah karena mereka sudah merencanakan ini semua dengan cukup rapi sejak 2 minggu sebelumnya. Namun salah seorang anak buah Parker yang diketahui bernama Jimmy malah melakukan tindakan ceroboh yang mengakibatkan kebakaran besar hingga menyebabkan 2 orang tewas, sedangkan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka. Setibanya di tempat aman, Parker langsung menghajar Jimmy. Karena ternyata ini bukanlah pertama kalinya Jimmy bertindak ceroboh. Namun kali ini Parker sangat marah karena 2 orang warga tak berdosa tewas akibat ulah Jimmy. Setelah memberi Jimmy sedikit pelajaran, mereka langsung pergi menggunakan mobil lain. Di dalam perjalanan, Parker memberitahu para anak buahnya kalau uang hasil rampokan mereka hari ini akan digunakan sebagai biaya untuk perampokan berikutnya. Target Parker selanjutnya adalah perhiasan yang bernilai ratusan juta dolar. Namun yang lainnya menolak rencana dari Parker. Mereka tetap bersikeras uang itu dibagi rata saja. Dan ternyata mereka sudah berencana ingin menghabisi Parker. Rupanya mereka sudah muak dikarenakan Parker terlalu banyak ngatur. Dan rupanya Parker juga sudah mengetahui rencana busuk mereka. Hingga pergelutan sengit pun terjadi dalam mobil tersebut. Sialnya Parker malah tertembak dan terpental keluar dari mobil. Untuk memastikan agar Parker benar-benar mati, mereka lantas keluar dari mobil. Setelah menembak Parker 1 kali lagi, mereka langsung pergi dari sana. Tak lama kemudian Parker ditemukan oleh keluarga petani yang kebetulan sedang melintas. Saat itu juga Parker dibawa ke rumah sakit. Dua hari kemudian Parker sadar dari komanya. Pada saat yang sama Parker melihat berita di televisi perihal dirinya yang saat ini sedang diincar oleh polisi akibat perampokan tempo hari. They don't even know your name. Man, we have to get the radiation. Saat itu juga Parker berusaha keluar dari rumah sakit ini, yaitu dengan menyamar sebagai seorang dokter yang sedang membawa pasien keluar. Kemudian Parker mencuri mobil ambulans dan segera mengarah ke markas persembunyiannya. Beberapa hari kemudian setelah keadaannya membaik, Parker keluar dari persembunyian. Setelah itu Parker mencuri mobil, senjata, dan juga pakaian. Di dalam perjalanan, Parker menghubungi kenalannya untuk minta dibuatkan KTP baru. Parker yang tidak memiliki uang sepersen pun, ia lantas melakukan aksi perampokan. Kali ini Parker merampok kantor koperasi. Dengan cukup mudah Parker berhasil mengumpulkan semua penjaga di sana. Dengan uang tersebut, Parker berencana akan membalaskan dendamnya kepada para anak buah Parker yang telah berani mengkhianati dirinya. Di tengah perjalanan, Parker menghubungi mertuanya, yaitu meminta informasi terkait markas persembunyian para anak buahnya yang dipimpin oleh Curtis. Ternyata mertua Parker ini adalah mantan bos rampok yang cukup handal pada masanya. Namun sekarang si mertua sudah pensiun, dan ternyata si mertualah yang mengenalkan Parker kepada Curtis dan kawan-kawan.
Si mertua menyarankan agar Parker tidak berurusan dengan Curtis CS karena mereka semua dilindungi oleh bos mafia paling berpengaruh di kota ini. Namun Parker tetap tidak peduli dan tetap akan melancarkan misi balas dendamnya. Mendengar itu tentu si mertua tidak bisa berbuat banyak untuk menghalangi niat Parker. Si mertua lantas mengatakan ada seseorang yang mengetahui di mana Curtis CS berada sekarang. Orang itu adalah tangan kanan si bos mafia yang diketahui bernama Jordan. Saat ini Jordan sedang berada di salah satu bar miliknya. Tanpa membuang waktu lagi, malam harinya Parker langsung mendatangi bar tersebut. Setibanya di sana, Parker pun langsung memberutal. Sampai pada akhirnya Parker pun berhasil melumpuhkan tangan kanan si bos mafia yaitu Jordan. Kemudian Parker langsung menginterogasi Jordan terkait keberadaan Curtis CS sekarang. Jordan yang takut akan dihabisi, ia pun langsung memberitahu Parker. Saat ini Curtis CS sedang bersembunyi di sebuah kawasan elit. Setelah itu Parker kembali menghubungi mertuanya. Parker meminta si mertua membawa istrinya bersembunyi ke sebuah tempat yang aman karena Parker khawatir kalau Jordan akan mencelakai mereka berdua. Time for a vacation. Sementara itu Curtis dan kawan-kawan mulai panik setelah mereka mendapat informasi dari Jordan terkait Parker yang ternyata masih hidup. Dan sekarang Parker sedang mengincar mereka semua untuk balas dendam. Curtis sangat marah kepada Jimmy karena waktu itu Jimmy tidak memastikan Parker benar-benar tewas. Jimmy meminta mereka semua agar tidak perlu khawatir karena Jimmy akan meminta bantuan pamannya yang seorang bos mafia, yaitu mengutus para pembunuh bayaran pro untuk menghabisi Parker. We can get by with 4. Don't work with 3. Handle this. Berpindah ke si mertua yang mulai berkemas untuk membawa anaknya yaitu istri Parker bersembunyi keluar kota. Kemudian si mertua keluar sebentar untuk menjemput istrinya. Tak lama setelah si mertua pergi, seorang pembunuh bayaran pro yang diutus oleh si bos mafia datang untuk menculik istri Parker. Si pembunuh bayaran ini diketahui bernama Lucas, sedangkan istri Parker diketahui bernama Lisa. Untungnya Lisa menyadari kedatangan Lucas, dan ia langsung berusaha kabur lewat jendela. Sebelum melarikan diri, Lisa sempat menusuk ban mobil milik Lucas, agar Lucas tidak bisa lagi mengejarnya. Di dalam perjalanan, Lisa menghubungi suaminya yaitu Parker, memberitahu kalau dirinya hampir saja diculik oleh seorang pembunuh bayaran. Mengetahui itu, Parker langsung menyuruh Lisa bersembunyi ke sebuah pantai terpencil. Singkat cerita, Parker bertemu dengan mertuanya. Di sini si mertua kembali memohon kepada Parker agar membatalkan misi balas dendamnya, karena si mertua tidak ingin Parker celaka. Sebab yang Parker hadapi bukan hanya Curtis dan kawan-kawan saja, tapi juga geng mafia dan pembunuh bayaran pro. Bahkan si mertua siap mengganti uang bagian Parker yang digelapkan oleh Curtis dan kawan-kawan. Tapi Parker menolak karena ini semua bukanlah tentang uang, tapi tentang prinsip dan kesetiakawanan yang telah dilanggar oleh Curtis dan kawan-kawan. You want to get yourself killed? Take control of my life. The cops be all. Adegan film berpindah di sebuah kawasan elit, kawasan di mana Curtis CS sedang bersembunyi. Kemudian kita diperkenalkan dengan Sarah, seorang janda cantik yang merupakan sales properti. Saat ini Sarah dan ibunya sedang mengalami masalah keuangan. Karena masalah itu Sarah sampai tidak fokus dalam bekerja. Akibat dari itu semua kliennya malah menjauh. Sarah akhirnya nekat mencuri klien rekan kerjanya sendiri. Setelah berhasil mendapatkan nomor si klien, Sarah langsung menghubunginya, lalu mengajaknya bertemu membahas perihal properti rumah yang akan dibeli oleh si klien. Dan ternyata klien yang dihubungi oleh Sarah tak lain adalah Parker. Parker sengaja menyamar sebagai pialang saham untuk melancarkan aksinya agar tidak dicurigai oleh pihak berwajib. Ternyata tujuan Parker menyambangi kawasan elit ini bukan hanya untuk balas dendam kepada Curtis dan kawan-kawan, tapi juga untuk melakukan perampokan perhiasan bernilai ratusan juta dolar.
rencana perampokan besar Parker yang sempat tertunda akibat ulah Curtis dan kawan-kawan. Setelah bertemu, Sarah langsung membawa Parker menuju ke rumah baru yang akan Parker beli. Namun di tengah jalan, Parker malah minta diturunkan dan langsung memesan sebuah taksi. Ternyata Parker menemui istrinya yaitu Lisa yang sedang bersembunyi di sebuah pantai terpencil. Tanpa membuang waktu lagi, Parker langsung mengajak sang istri untuk bercocok tanam. Setelah itu Parker langsung pamit kepada Lisa karena Parker akan memulai misi besarnya. Singkat cerita, Parker kembali menemui Sarah untuk melihat rumah-rumah yang akan Parker beli. Sarah merasa sedikit heran, kenapa Parker malah tertarik kepada rumah yang tidak menarik sama sekali. Parker beralasan, ia tertarik dengan rumah ini yang terlihat sangat unik dan berada di kawasan sepi. Lalu Sarah mengatakan kalau rumah ini sudah dibeli oleh sekelompok orang. Mendengar itu, Parker langsung curiga kalau yang membeli rumah ini pasti adalah Curtis dan kawan-kawan, yaitu untuk bersembunyi dari incaran polisi dan juga dari incaran Parker. Pada malam harinya, Sarah berusaha melacak latar belakang Parker di internet. Dan betapa terkejutnya Sarah mengetahui kalau Parker memakai data diri orang lain. Sarah merasa sangat kecewa karena berurusan dengan Parker yang ternyata adalah seorang penipu. Dan Sarah semakin kebingungan harus mendapatkan uang dari mana lagi. Jika Sarah tidak segera mendapatkan uang yang dibutuhkan, maka rumah yang ia tempati bersama ibunya akan disita oleh pihak bank. Martha's still in the hospital. Pada malam harinya, Parker kembali beraksi, yaitu menyusup ke dalam rumah yang tadi ia curigai. Kecurigaan Parker ternyata benar, rumah ini memang ditempati oleh Curtis dan kawan-kawan. Saat mereka semua pergi, Parker langsung menyusup ke dalam rumah tersebut. Kemudian Parker menaruh sebuah senjata di bawah meja makan. Setelah itu, Parker merusak semua senjata milik Curtis dan kawan-kawan yang ada di rumah ini. Saat akan pergi, ternyata sudah ada Sarah yang menunggu Parker di depan rumah tersebut. Ternyata Sarah sudah berhasil membongkar gedok Parker, yang seorang ketua rampok yang akan segera beraksi merampok perhiasan bernilai ratusan juta dolar. Sarah berjanji kepada Parker dirinya tidak akan melapor kepada polisi. Namun dengan syarat, Sarah ingin dilibatkan dalam aksi perampokan ini. Sarah mengatakan dirinya terpaksa melakukan ini karena sedang membutuhkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Only 6 months old. Park right in front of the office. You are from Texas. I'm thirsty. Parker pun dengan terpaksa melibatkan Sarah dalam aksi perampokannya. Namun sebelum direkrut, Parker ingin memastikan Sarah tidak memakai alat penyadap. Parker ingin memastikan Sarah bukanlah seorang mata-mata polisi. Somebody who knows the territory. I don't know if you're alive or dead. Hell out of here. Lift your hair. Shove the wine glasses. Look. Setelah yakin Sarah bukanlah seorang mata-mata, Parker pun langsung pergi. Singkat cerita, di keesokan harinya Parker kembali menemui Sarah. Kemudian ia membawa Sarah ke sebuah tempat. Di tempat itu, Parker langsung menceritakan terkait aksi perampokannya, yaitu merampok perhiasan yang bernilai ratusan juta dolar. Ternyata Sarah mengetahui terkait perhiasan tersebut, di mana besok malam perhiasan tersebut akan dilelang di sebuah museum. No, Leslie, you did. They're gonna hit. But it's jewelry. Jules? Diamonds than Elizabeth Taylor. Saat itu juga Sarah membawa Parker mendatangi museum tersebut. Setibanya di sana, Parker melihat Curtis dan kawan-kawan juga sedang memantau museum tersebut, yaitu dengan menyamar sebagai petugas listrik. Akhirnya Parker sadar kalau Curtis dan kawan-kawan juga mengincar perhiasan yang sama. Setelah itu, Parker dan Sarah kembali ke tempat masing-masing. I'll handle it. Saat berada di kamar hotelnya, Parker malah diserang oleh si pembunuh bayaran yaitu Lucas.
Namun pada akhirnya Parker pun berhasil membantai si pembunuh bayaran ini. Tak lama kemudian Sarah didatangi oleh seorang polisi, bertanya terkait klien Sarah yaitu Parker. Si polisi mengatakan, Parker telah kabur dari hotel setelah menghabisi seorang pembunuh bayaran. Saat mengambil air untuk si polisi, Sarah melihat ceceran darah di dapurnya. Ternyata Parker yang sedang terluka parah telah menyusup ke dalam rumah Sarah. Today, and I saw that he knows about, just get it in his head. Kemudian Sarah mengalihkan perhatian si polisi agar Parker tidak ketahuan. Akhirnya si polisi pun pergi setelah mendapat keterangan dari Sarah kalau ia dan Parker hanya sebatas sales dan klien saja. Okay. Setelah itu Parker menyuruh Sarah bekerja seperti biasanya agar polisi tidak semakin curiga. Sedangkan Parker yang terluka akan diobati oleh ibu Sarah. Ternyata Sarah sudah bercerita kepada ibunya terkait siapa Parker sebenarnya. Namun saat di kantor, Sarah malah tidak fokus dalam bekerja. Sarah kepikiran dengan Parker yang dalam kondisi luka parah. Akhirnya Sarah pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Are you okay? I just need some air. Setibanya di rumah, Sarah melihat seorang wanita yang tengah mengobati Parker, yang mana wanita ini adalah istri Parker yaitu Lisa. Mengetahui Parker sudah punya istri, Sarah malah patah hati, karena ternyata diam-diam Sarah sudah jatuh cinta kepada Parker. Wait for me at the fish camp. You're taking such good care. Show some discipline. Hey, go, come on! Singkat cerita, acara lelang pun dilakukan. Di tengah acara tersebut tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang membuat semua orang panik dan berhamburan keluar. You would all handle Fleming. Let's go. Kemudian para petugas pemadam kebakaran datang. Ternyata mereka semua adalah Curtis dan kawan-kawan. Setelah berhasil menggondol semua perhiasan, Curtis dan kawan-kawan langsung kabur dari sana, yaitu dengan cara menyelam ke dalam laut. Seperti biasa, Jimmy bertugas mengalihkan perhatian pasukan polisi. Sampai pada akhirnya Curtis CS berhasil lolos. Sementara itu Parker sudah menyusup ke dalam rumah Curtis CS. Tak lama kemudian Curtis CS kembali. Mereka lantas merayakan keberhasilan mereka malam ini dalam merampok perhiasan tersebut. Tak lama kemudian Sarah malah datang ke tempat itu, karena Sarah khawatir Parker akan kenapa-napa. Sialnya Jimmy yang baru kembali malah memergoki Sarah. Kemudian ia membawa Sarah masuk ke dalam sembari ditodongi senjata. Curtis langsung curiga Sarah bersekongkol dengan Parker. Saat itu juga ia menugaskan para anak buahnya menggeledah rumah tersebut. No. Tak lama berselang, Parker berhasil menghabisi salah seorang dari mereka. Karena teman mereka tak kunjung kembali, Curtis dan Jimmy langsung memeriksanya keluar. Seorang dari mereka ditugaskan menjaga Sarah. Pada saat yang sama, Sarah melihat senjata di bawah meja. Lalu dengan sigap, Sarah meraih senjata tersebut dan langsung menembak anak buah Curtis. Namun pada akhirnya Parker berhasil menghabisi Curtis, sedangkan Jimmy berusaha menghabisi Sarah. Setelah itu Parker dan Sarah pergi dari sana sembari membawa perhiasan tersebut. Seminggu kemudian Parker menghabisi paman Jimmy alias si bos mafia, agar Parker dan keluarganya tidak diincar lagi. About money. Morning. Fine, please. Sebulan kemudian Sarah mendapat kiriman paket dari Parker yang berisi uang bernilai $2 juta.
Sementara itu, si keluarga petani juga mendapat kiriman uang dari Parker, yaitu sebagai balas budi, karena waktu itu mereka telah menyelamatkan nyawa Parker. Kemudian, film pun selesai.